Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Ikhwani, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali melanjutkan kajian surah Al-Fatihah. Terakhir kita sampai kepada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat pertengahan ini merupakan ayat yang paling urgent. Boleh katakan inti daripada Al-Fatihah. Kenapa urgent, Pak? Yaitu terkait dengan tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Setelah Allah ungkapkan tauhid rububiyah, yaitu Rabbil Alamin, itu mengandung tauhid rububiyah, yaitu meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, berhak untuk apa? Meyakini bahwa Allah SWT sebagai apa? Pengatur, pencipta alam semesta. Seharusnya kalau sudah diyakini itu dengan seyakin-yakinnya, maka konsekuensi lazim, logis adalah harus beribadah hanya kepada Allah. Karena dia sebagai Tuhan yang sebenarnya sebagai pencipta, pengatur, pemilik, mematikan, menghidupkan, dan seterusnya. Tapi dalam kenyataannya bangsa Arab jahiliyah tidak hanya menyembah Allah, tapi juga mereka menyembah apa? Berhala yang mereka ciptakan. Nah, ini tauhid uluhiyahnya tidak murni. Jadi saya katakan ayat yang tadi itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merupakan ayat yang paling urgent. Baik, selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini bentuk perintah apa ya? Ihdi. Perintah itu dalam bentuk fi'il amar, tapi perintah di sini adalah talab, permohonan ya, permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perintah, tapi adalah talab, permohonan. Sama seperti anak mengatakan pada ayahnya, kasih saya uang. Kan itu perintah ya. Tapi itu bukan perintah, tapi apa? Permintaan ya. Walaupun bentuknya adalah bentuk kata kerja perintah. Kasih saya uang kan gitu. Bentuk kata kerja perintah, tapi itu bukan perintah. Karena yang dikatakan perintah adalah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ya. Anak tidak bisa merintah orang tua. Jadi kalau ada bentuk perintah itu adalah permohonan, permintaan. Ya. Ya, kalau permintaan ya tergantung yang minta, mau dikasih atau tidak tergantung yang diminta. Nah, begini-demikian juga di sini adalah bukan hamba memerintah Allah, tapi ini permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Al-hidayah, petunjuk ini ada dua macam. Ada hidayah itu dilalah al-irsyad, yaitu tunjukkan, bimbingan. Ada hidayah itu taufik, yaitu hidayah yang banyak, hidayah masuk Islam, hidayah menerima kebenaran. Nah, manusia tidak punya andil di situ. Artinya manusia tidak bisa mewujudkan. Nabi SAW saya tidak bisa memasukkan pamannya ke dalam Islam. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Sungguh engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Arti hidayah itu adalah bisa menerima masuk Islam. Tidak bisa. Itu hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang bisa adalah hidayah itu dilalah, irsyad, itu bimbingan. Nah, bimbingan, memberikan arahan, itu juga hidayah, Pak. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Itu tugas Nabi. Tugas Nabi adalah memberikan hidayah, memberikan bimbingan, petunjuk. Nah, ini yang hak, ini benar, ini halal, ini haram, dan seterusnya. Nah, ini syirik, ini tauhid. Nah, di sini yang maksud sini adalah yaitu petunjuk, bimbingan. Karena semua kita sudah dapat hidayah kan? Sudah dapat hidayah, itu petunjuk, yaitu masuk Islam. Kenapa minta lagi di sini? Nah, kenapa minta di sini? Apakah minta untuk masuk Islam? Kan tidak. Tapi minta di sini adalah bimbingan agar senantiasa berada di atas keislaman. Bimbingan, minta Allah agar Allah bimbing, agar senantiasa berada di atas relnya, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi al-hidayah una al-irsyad wa dilalah. Ay dallana wa arsyidna. Ya Allah, tunjukilah kami, bimbinglah kami, tunjukkan mana jalan yang lurus. Nah, sama sih kita mengatakan, tolong kemana sih jalan ke Tanah Abang? Nah, kasih tahu, tunjuk kami mana jalan ke Tanah Abang. Bisa enggak? Ya bisa, kalau yang kita tanya dia ngerti, tahu. Nah, ini jalannya. Ini jalannya. Nah, demikian juga, ya Allah, tunjuki kami. Itu jalan yang hak. Bimbinglah kami di atas jalan keislaman. Karena kita tidak punya daya upaya. Bisa saja di pertengahan jalan atau di akhir daripada kehidupan ini bisa jadi menyimpangkan. Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengajar pada hambanya agar meminta Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini mendapatkan bimbingan di atas jalan yang hak. Nah, kan paling utama kan akhir daripada kehidupan ini, Pak. Itu yang paling utama, bukan awal, akhir daripada kehidupan. Ada orang di awal hidup apa? Maksiat, ya kan? Maksiat, tapi akhirnya apa? Dia bertobat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang awal kehidupan apa? Baik, bagus, alim. Tapi akhirnya apa? Akhir hidupnya apa? Kufur Allah Subhanahu wa taala, menyimpang, sesat dia. Nah, itulah manusia. Ada yang awalnya baik kan, sampai akhir pun baik dia. Ada awalnya jahat, sampai akhir hidup pun jahat. Enggak berubah. Nah, semua itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Taala mengajar kepada hambanya agar mintalah kepada Allah, agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. As-siratal mustaqim, sirat itu at-tariq, jalan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan as-siratal mustaqim at-tariqul wadih alladzi la i'wijaja fi, itu jalan yang nyata, jalan yang jelas, tidak ada di dalamnya penyimpangan, jalan yang hak. Makanya di sini ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan An-Nabi, ada yang mengatakan Abu Bakar dan Umar, ada yang mengatakan Al-Haq. Ibnu Katsir mengatakan semua itu benar. Tunjukilah kami kepada Al-Quran, tunjukilah kami kepada ajaran Nabi, tunjukilah kami kepada Al-Haq, kebenaran. Semua itu bisa dipadukan. As-siratal mustaqim yaitu at-tariqul wadih alladzi la i'wijaja fi, itu jalan yang lurus, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Yaitu at-tariqul wadih al-musil ila Allah, jalan yang jelas yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila jannatihi, mengantarkan kepada surganya.
Itulah apa? Ma'rifatul haq, mengenal hak kebenaran, wal amal bih, dan mengamalkan. Berarti apa? Ya Allah, bimbinglah kami kepada yang hak. Ya Allah, bimbinglah kami agar kita bisa mengamalkan apa yang hak. Wa wafiq wa tsabbitna fi din Islam, dan tetapkan kami di atas agama Islam. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala, alhasil, kesimpulan daripada tafsir As-Siratal Mustaqim adalah al-mutaba'atu lillahi war rasul. Masya-Allah, itu kata beliau. Kesimpulannya adalah al-mutaba'atu lillahi war rasul. Ya Allah, tunjukilah kami agar kami bisa mengikuti ajaran-Mu ya Allah, dan agar kami bisa mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah kesimpulannya dari tafsir As-Siratal Mustaqim. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, Pak? Yang pertama adalah at-targhib fi du'aillahi wa tadarrubi, yaitu mendorong, memotivasi agar mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-du'a wal ibadah, sebagaimana pada subuh yang lalu, itu hadis dalam riwayat At-Tirmidzi dan hadis sahih di Sahih Al-Albani rahimahullah taala, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, karena Allah SWT memerintahkan untuk berdoa. Sebagaimana dalam surah Al-Ghafir, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berkata Tuhan kalian, apa kata Allah? Ud'uuni, berdoalah kalian kepada aku, astajib lakum, aku perkenankan bagi kalian doa. Dan juga ada hadis juga pernah disampaikan kemarin, hadis riwayat Tirmidzi dan dihasan oleh Syaikhani rahimahullahu taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah? Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, nah, merasa sudah cukup, enggak butuh pada Allah, yaghdab alaih, Allah murka kepadanya. Justru kalau berdoa Allah, Allah senang. Allah senang. Kenapa? Berarti hambanya mengakui kelemahannya. Berarti hambanya mengakui dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Imam Tirmidzi juga dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala terkait dengan doa ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisa syai'un akram 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di Allah Subhanahu wa taala melainkan doa. Nah, ini menunjukkan bahwa doa itu sangat penting. Salah satu tanda bahwa hamba itu mengakui kelemahan Allah Subhanahu wa taala. Hadis juga dari Imam Tirmidzi dan At-Tabrani, akan tapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Sallallahu min fadlih, sallallahu min fadlih, fa innallaha azza wa jalla yuhibbu an yas'al." Tapi ini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Tentu dari sisi sanadnya ya, bukan dari sisi matannya. Kalau matannya benar, sallallahu min fadli, mintalah kalian kepada Allah karunia-Nya. Dari karunia-Nya, min fa innallaha azza wa jalla yuhibbu an yas'al, karena Allah Subhanahu wa taala senang diminta. Nah, Allah senang diminta. Berbeda dengan makhluk manusia. Dan ini yang pertama, targhib fi du'a illahi azza wa jalla. Yang kedua, permintaan yang paling urgen dalam berdoa adalah luzumul hidayah, yaitu senantiasa berada di atas petunjuk, di jalan yang lurus, senantiasa berada di atas agama Islam. Itu yang paling utama. Makanya dalam Al-Fatihah yang Allah ajar kepada hambanya bukan minta harta, Pak. Bukan minta harta, tapi minta apa? Minta hidayah, yaitu petunjuk, bimbingan. Ini itu yang paling urgen, paling penting.
Jadi sesuatu yang paling penting untuk diminta adalah yaitu apa? Bimbingan di atas jalan yang hak. Bimbingan di atas jalan yang Islam, yaitu permintaan senantiasa berada di atas Islam. Nah, mati di atas Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak ada lagi itu yang paling penting. Itu yang paling penting yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu apa? Alhamdulillah. Bersyukur karena termasuk rukun salat. Ya kan? Pasti baca ini. Pasti baca. Paling tidak imam yang baca kan itu. Ya. Paling tidak imam yang baca. Nah, alhamdulillah senantiasa baca ayat ini, baca doa ini. Nah, cuma lagi-lagi kita ketika baca ini kurang meresapin kan? Minta tapi tidak sadar apa yang diminta. Nah maka itulah barangkali apa doa itu kurang dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Yang kita minta, hati kita tidak hadir untuk minta. Tidak hadir ketika minta. Mulut aja minta. Seperti anak minta duit tapi entah hatinya kemana. Mulut minta uang tapi pikiran bukan kepada duit. Nah. Seharusnya apa? Seharusnya mulut selaras dengan hati. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Ketika ini kita merasakan bahwa betul-betul kita minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baru itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahammu ma yutlabu fid du'a. Doa yang paling penting untuk dipanjat Allah SWT adalah luzumul hidayah, yaitu senantiasa hidayah, wa thubutuha, tetapnya hidayah, wa luzumuha fi din Islam, tetapnya berada di atas agama Islam. Itu yang paling pokok dan itu yang Allah ajarkan. Innal abda muftaqirun fi kulli sa'atin wa halatin illallah fi tathbiti 'ala al-hidayah wa rusukhi fiha, wa lihadha yas'alu al-mu'min al-hidayah fi kulli waqtin min salatin wa ghairiha. Ya. Karena manusia itu hamba berhajat setiap saat dan setiap kondisi butuh Allah Subhanahu wa taala fi tathbiti al-hidayah, yaitu agar dia ditetapkan di atas bimbingan, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang mukmin hendaknya apa? Dia meminta hidayah fi kulli waqtin, yaitu di waktu salatnya maupun tidak di waktu salat. Baik, selesai ayat ini. Kemudian ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun tadi sudah dijelaskan makna siratal mustaqim, tapi di ayat ini Allah jelaskan jalan yang engkau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang yang sesat. Nah, jadi jalan lurus siapa jalan lurus? Seperti apa jalan lurus? Al-Fatihah ini Allah jelaskan di terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Nah, siapa nih, Pak? Ditafsirkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 69. Nah, di situ ada kata an'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Man yuti'illah, barang siapa mentaati Allah, war rasulah, dan mentaati rasulnya, yaitu tunduk dan patuh Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah.
faulaika, nah maka mereka itu adalah ma'alladzina, bersama orang-orang an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa ini? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Nah, para nabi adalah manusia yang paling utama yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmatnya, Pak? Nikmat hidayah, nikmat bimbingan. Sampai akhir hayat mereka tidak menyimpang, kan? Nah, karena manusia pilihan. Nah, jalan mereka lah yang kita minta, sama seperti jalannya mereka. Hidup di akhir hayat dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang Allah beri nikmat kepada mereka? As-siddiqin, dan orang-orang yang sangat jujur. Nah, di antara siapa, Pak? Abu Bakar Siddiq, sehingga dia digelar oleh apa? Dengan As-Siddiq. Dialah yang membenarkan Rasulullah ketika bangsa kafir Quraisy mendustai Rasulullah. Nah, seperti ketika Isra dan Mi'raj, banyak yang meragukan Isra dan Mi'raj. Ya wajar-wajar saja, Pak. Ada cerita bahwa Muhammad alaihissalatu wassalam bisa dari kota Makkah ke Palestina dalam perjalanan semalam, kemudian dari Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling akhir tinggi, kemudian kembali lagi ke Masjid Aqsa, kemudian kembali ke kota Makkah dalam perjalanan semalam. Ya. Dan itu tidak mudah, Pak, untuk bisa menerima cerita itu. Pakai apa? Kok bisa kata pakai apa? Apalagi zaman itu nggak ada pesawat, kan? Ya. Dan itu tidak mudah untuk bisa menerima. Yang bisa menerima adalah orang yang sudah betul-betul mengakui, meyakini bahwa Muhammad itu sebagai apa? Nabi dan Rasul. Tidak akan pernah dusta. Nah. Makanya sebagian yang sudah Islam goyang imannya. Imannya goyang. Ini cerita apa nih? Nah. Makanya ketika disampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Kalau itu betul-betul dari perkataan Muhammad, saya akan benarkan itu. Lebih dari itu pun saya akan benarkan. Maka dikatakan siddiq. Nah itu, ini polanya isi mubalaghah, Pak. Siddiq, orang-orang yang sangat jujur. Ya. Kemudian, nah bagaimana kehidupannya seperti Abu Bakar? Bagaimana kehidupannya? Kehidupannya penuh dengan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya mulia, di akhir hayatnya mati dalam keadaan Islam, enggak kufur, enggak murtad. Berbeda keyakinan Syiah Rafidhah, Pak. Syiah Rafidhah menganggap bahwa Abu Bakar itu apa? Sepeninggal Rasulullah murtad. Masya Allah. Siapa yang menganggap Abu Bakar Umar itu murtad, kemurtad itu kembali kepada yang ngomong. Siapa yang mengatakan kufur, dia ke kufur itu kembali kepada yang mengatakan kufur. Karena itu manusia pilihan. Mudah saja, Pak. Logika orang awam, ya. Kalau dia murtad, Abu Bakar murtad, Umar murtad, nah kufur setelah peninggal Rasulullah, kok bisa dikuburkan di samping kubur Rasulullah? Enggak usah pakai dalil, ya. Kenapa bisa dikuburkan di samping Rasulullah? Bolehkah orang yang murtad dikuburkan di samping Nabi? Boleh? Tidak boleh, kan? Tidak usah kan samping Nabi. Orang kafir nggak boleh kuburkan tempat penguburan orang Islam. Ya. Kalau kuburnya harus ada dibatasin. Nah, nggak boleh campur. Ya, nggak boleh campur. Nah, itu logika orang awam saja, Pak. Kemana sahabat yang lain?
Kemana Ali bin Abi Thalib yang mereka berbalik atas nama Ali? Ali yang ditonjolkan. Nah, itu cara-cara liciknya orang-orang Syiah. Tujuan mereka adalah menghancurkan Islam. Karena awal kan mereka benci kepada Rasulullah, dakwah. Itu kan orang-orang munafik asalnya. Nah, itu caranya apa? Dengan menonjolkan Ali. Maka saya katakan, mana Ali bin Abi Thalib? Mana Salman Al-Farisi? Kenapa mereka tidak melawan? Kenapa mereka tidak menghalangi? Kan gitu. Ya. Semua itu cerita bohong mereka itu. Abu Bakar dikubur samping Rasulullah. Umar Khattab dikubur di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu. 3 jasad yang mulia dikuburkan di situ. Enggak ada yang bisa menanding Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat pun, Umar Khattab radhiyallahu ingin menyaingi Abu Bakar dalam segala hal, enggak bisa. Nah, suatu ketika Rasulullah tanya, siapa hari ini puasa? Enggak ada yang menjawab ngata puasa. Abu Bakar menunjuk dia yang puasa. Ya. Siapa yang berinfak hari ini? Enggak ada. Abu Bakar juga menunjuk dia berinfak, dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Makanya sahabat yang paling Rasulullah cintai dari golongan laki-laki adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sakit, siapa yang Rasulullah suruh jadi imam? Abu Bakar suruh jadi imam. Apa katanya? Ya Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Kenapa? Kalau dia sudah berada di tempatmu ya Rasulullah, tempat Rasulullah, dia akan tidak bisa dia memperdengarkan suaranya. Artinya dia akan menangis. Iya. Apa itu Rasulullah? Suruh Abu Bakar jadi imam. Diulang lagi oleh Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar jadi imam mengganti Rasulullah di akhir-akhir hayat Rasulullah. Nah, itu mengganti Rasulullah bukan orang sembarangan, Pak. Bukan orang sembarangan, itu orang pilihan. Orang pilihan. Siapa yang mendampingi Rasulullah waktu hijrah? Abu Bakar. Dan itu pilihan Allah. Makanya ketika Abu Bakar meminta ya Rasulullah, Abu Bakar meminta agar beliau bisa mendampingi Rasulullah hijrah. Rasulullah diam. Karena belum ada petunjuk dari Allah. Iya. Setelah ada petunjuk Allah baru Rasulullah mengiyakan untuk mendampingi Rasulullah hijrah. Nah, coba. Itu pilihan Allah, bukan pilihan Rasulullah itu. Bukan main-main. Kalau sudah pilih Allah, mungkin kamu murtad, kufur di akhir hayat. Ya. Apalagi Rasulullah pernah menjadikan pernyataan apa? Yang dijamin masuk surga ada 10 kan? Di antaranya apa? Khulafa'ur Arba'ah. Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, kalau Rasul memberikan pernyataan, mungkinkah itu bohong? Kan tidak mungkin. Nah, jalan orang mereka seperti Abu Bakar ini, itu yang kita minta. Wasyuhada, orang mati syahid. Nah, orang mati syahid. Kita tahu orang sudah mati syahid bagaimana, Pak? Pahalanya besar, masuk surga kan? Masuk surga, kecuali kalau ada hutang. Nah, tangguh dulu masuk surganya. Nah, makanya hutang itu berat, Pak. Jangan main-main. Berat. Nah, para orang mati syahid itu sudah jaminan, sudah ada tiket tuh, Pak, masuk surga langsung. Tapi kalau ada hutang, tertunda dulu masuknya. Wassalihin, orang-orang yang saleh. Yang dikatakan orang saleh adalah akhir hayatnya dia dalam keadaan beriman Islam. Nah, jalan mereka itulah yang dimaksud di sini apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Orang Yahudi. Rasulullah menafsirkan sendiri ketika ditanya, "Ya Rasulullah, manil maghdub 'alaihim?" Kata Rasulullah, "Al-Yahud."
Nah, kenapa dimurkai? Karena orang Yahudi tahu kebenaran, araful haq, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan. Apa di antaranya Pak mereka tahu hak? Di antaranya apa? Tentang Nabi terakhir yang Allah akan utus. Karena itu dalam Taurat disebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri disebutkan. Tatkala apa? Mereka tahu bahwa Nabi terakhir bukan dari bangsa apa? Israel, Bani Israel, yaitu Yahud. Dari Yahudi kan dari keturunan Ishak Pak ya. Keturunan apa? Nabi dari Ishak. Iya. Ternyata dari bangsa Arab. Bangsa Arab apa? Dari keturunan apa? Ismail alaihissalam. Nah. Akhirnya apa? Mereka tidak mau beriman. Yang mereka inginkan adalah Nabi terakhir adalah dari apa? Dari suku mereka sendiri. Akan tetapi dalam Taurat Injil itu sudah ada ciri-ciri Nabi yang akan diutus. Mereka tahu sekali. Sebagaimana dalam soal Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang kami beri mereka Alkitab. Itu ahli kitab. Kata Allah, kami beri mereka itu yaitu kitab. Itu apa? Taurat, Injil. Ya'rifunahu, mereka mengetahui siapa ini? Kata sebagian tafsir mengatakan adalah itu Nabi. Mereka mengetahui Nabi terakhir. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Siapa sih orang tua yang tak kenal anaknya? Pasti kenal kan? Bahkan drap langkah anak ketika pulang, orang tua tahu, ibu tahu siapa yang pulang. Walaupun anaknya 4-5, dia tahu siapa yang pulang. Drap langkah, suaranya sudah tahu yang pulang itu si anu. Nah, begitulah mereka mengenal Nabi Muhammad dari pemberitaan kitab mereka, Taurat dan Injil. Nah, seperti mereka mengenal anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, akan tapi segolongan dari mereka menyimpan kebenaran. Nah, karena itu tadi apa? Kenapa? Kena hasad ya. Wa hum ya'lamun, pada mereka mengetahui. Ada yang menafsirkan di sini adalah karena itu kenal tentang kiblat. Nah, kan ketika Allah perintahkan agar Rasulullah kiblat kemana Pak? Berubah ke Baitullahil Haram, ke Mekah. Yang tadinya awal kiblatnya mana Pak? Baitul Maqdis kan? Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan untuk menghadap ke Baitullahil Haram. Nah, padahal mereka orang Yahudi, mereka tahu kiblat awal itu bukan Baitul Maqdis, adalah Baitullahil Haram. Situ awal kiblat. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian kembali lagi ke apa? Ke Baitullahil Haram. Mereka tahu itu, dan itu mereka sembunyikan. Ada yang menafsirkan seperti itu, sebagaimana dalam tafsir Al-Imam At-Tabari. Nah, itulah kata maudud, orang yang dimurkai oleh Allah karena mereka tahu kebenaran, akan tapi mereka tidak mau mengamalkan kebenaran. Mereka tahu Muhammad sebagai Nabi, akan tapi mereka tidak mau meyakini, tunduk dan patuh kepada Nabi SAW. Kemudian waladhdallin, dan tidak juga jalan orang-orang yang sesat. Siapa ini? Dhalin. Rasulullah mengatakan Abdul adalah An-Nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa mereka sesat? Mereka semangat mengamalkan ajaran, akan tetapi mereka mengamalkan tanpa ilmu, tidak tahu yang hak. Nah, maka dikatakan sesat. Di antara sesat yang paling besar adalah menganggap, meyakini Isa sebagai apa? Tuhan atau anak Tuhan. Nah itu. Nah, Tuhan 3 tapi 1, bingung itu. Itu sampai sekarang belum selesai masalah itu. Nah, nggak selesai Pak. Antara mereka sendiri apa? Berdebat masalah ketuhanan itu. Karena itu masalah yang paling urgent kan. Nah, bagaimana Isa bisa dijadikan Tuhan anak Tuhan? Ya.
Nah, padahal Isa itu ada ibunya kan, Maryam. Nah, kalau dia lahir dari perut manusia, berarti dia juga unsur manusia. Mana ada lahir dari perut manusia, bukan manusia, kambing umpamanya, tidak ada kan? Lahir perut manusia, ada manusia. Lahir perut hewan, dia hewan. Ini lahir Maryam, tapi dia unsurnya apa? Tuhan atau anak Tuhan. Nah, berarti sebetulnya yang hebat itu bukan yang dilahirkan, yang hebat itu ibunya Maryam. Iya, iya kan? Lagi-lagi itulah tadi kesesatan. Jadi bukan jalan yang orang murkai dan bukan jalan saya. Simpulnya bukan jalan orang Yahudi dan bukan jalan orang yang Nasrani. Hal ini dalam hadis Imam Bukhari terkait dua golongan ini, di mana umat itu akan mengikuti mereka. Kata Rasulullah, la tattabi'unna sunanan man kana qablakum. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuh. Ini riwayat Imam Bukhari. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman? La tattabi'unna, sungguh pasti. Karena itu ada taukid Pak, ada dua penguat, lam dengan nun taukid. Sungguh kalian pasti akan mengikuti sunanan man qablakum atau man kana qablakum, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah. Shibran bi shibrin, ini kan Rasulullah mengingatkan umatnya. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, pasti kalian ikuti itu. Dzira'an bi dzira'in, sahasta demi sahasta, hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumu, sehingga kalau seandainya mereka masuk ke lubang binatang semacam biawak, dob itu bukan biawak Pak, tapi mirip dengan biawak. Dob itu hukumnya halal. Kalau biawak hukumnya haram. Biawak itu bahasa Arabnya waral ya. Itu waral itu biawak. Ini ada di rawa-rawa ya. Nah, waral ini makannya apa? Memangsa anak ayam dan sejenisnya. Kalau dob ini makannya apa? Ya rumput. Ya, itu makanannya dan itu halal. La salaktumu, kata Rasulullah. Pasti kalian akan menempuh jalannya. Nah, coba. Kan lubang dob itu kan kecil kan? Enggak gede. Nah, kalaupun mereka masuk lubang itu, pasti juga kalian akan ikut. Artinya begitu hebatnya daya tarik Yahudi dan Nasrani, sehingga umat Islam sebagian mengikuti mereka. Ya lihat aja lah ya, gaya-gaya mereka, cara ibadah mereka sudah mulai diikutin. Campur aduk. Ya. Qulna ya Rasulullah, al-yahud wan nasara ya Rasulullah, apa orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qal faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Padahal di Al-Fatihah ini kita meminta kepada Allah agar kita tidak mengikuti cara-cara Yahudi, cara-cara dan Nasrani, terutama dalam ibadah. Nah, lagi-lagi saya katakan mungkin kurang paham dalam ini, akhirnya apa? Cara-cara mereka juga diikutin. Nah. Baik, kemudian apa yang bisa diambil dari ayat ini? Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang pertama, ibti'an an tariqil yahud fi tarki 'amalil haq ma'a ma'rifatihim lahu, yaitu menjauhi ya jalan orang Yahudi, yaitu jalan orang Yahudi dalam beragama Pak. Jalan orang Yahudi dalam beragama, yaitu meninggalkan mengamalkan yang hak atau tidak mengerjakan yang hak padahal mereka tahu bahwa itu hak. Nah, itu karakter orang Yahudi. Yang kedua, menjauhi jalan orang Nasrani dalam beramal tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga,
Nah, inilah yang ketiga, jalan orang mukmin dalam beramal. Itu apa? Al-ilmu bil haqqi wal amalu bih, yaitu mengetahui yang hak lalu diamalkan. Mengetahui yang hak lalu diamalkan. Berarti berada di antara kedua apa? Jadi jalan orang beriman itu adalah mengetahui yang hak baru diamalkan. Bukan orang Yahudi, mereka tahu hak tapi enggak mengamalkan. Dan bukan juga orang Nasrani. Orang Nasrani sebagaimana Rasul katakan, yaitu mereka tidak tahu tentang hak tapi mereka mengamalkan. Mengamalkan tanpa ilmu. Maka itulah yang sering kita dengar apa perkataan Imam Bukhari dalam subah apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi ilmu tahu dulu baru diamalkan. Jangan mengamalkan baru cari dalilnya. Salah. Nah ini kalau kita perhatikan yang pertama Pak, ada enggak orang Islam golongan pertama ini? Seperti orang Yahudi, ada enggak? Banyak. Tanyalah orang yang enggak sholat Pak, pasti tahu sholat itu wajib kan? Wajib tahu dia Pak. Nah, karena sudah tidak asing lagi ibarat salat. Dia tahu salat itu wajib, puasa wajib, tapi sendiri nggak mau salat, nggak mau puasa, nggak mau. Nah itu kan mirip dengan karakter orang Yahudi kan. Nah, maka Rasul mengatakan tattabi'unna, kata Rasulullah, sunanan man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Nah, sedikit demi sedikit. Nah, kamu apa sih mengikuti? Sampai ke lubang binatang semacam biawak itu pasti akan kamu ikutin kalau mereka masuk itu. Coba. Nah, golongan pertama ini banyak sekali. Banyak sekali umat Islam yang tidak mengamalkan ajaran Islam, padahal mereka tahu. Mereka tahu. Nah, itu kan karakter bangsa Yahudi. Yang kedua, ada nggak orang Islam semangat amal Islam hebat, tapi menyimpang? Menyimpangnya apa Pak? Nggak ada tuntunannya. Ingin beribadah tapi nggak ada tuntunannya. Tanpa dia menggali benar atau tidak. Banyak juga kan? Banyak. Ini yang terumus dalam masalah apa? Kebid'ahan. Ya, melakukan kebid'ahan. Ya, apa bedanya karakter orang Nasrani? Semangat mereka melakukan amal, tapi tidak mau mereka menggali kembali. Benar enggak konsep ketuhanan itu? Benar enggak konsep ketuhanan? Nah, ya. Kecuali orang yang dapat hidayah, mereka ingin menggali kebenaran. Nah, akhirnya mereka nemu bahwa itu adalah penyimpangan. Iya. Kenapa enggak menyimpang? Masa untuk menembus dosa harus disalib? Misalnya, dianggap sebagai Tuhan. Tapi yang lucunya apa? Dalam Injil mereka mah Eli Eli lima sabaktani. Eli Eli itu kan Allah. Tuhan ya Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Sabaktani. Dapatkan bahasa sabaqah. Lima ada sabaktani. Eli Eli lima sabaktani. Tuhanku Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Masa Tuhan? Hah? Sendirian? Kemudian dia mengatakan Tuhan Tuhan, berarti ada Tuhan dia sebenarnya. Ya itulah dia. Itu pun enggak mau mereka gali kan tentang itu. Nah, demikian juga karakter ini hampir, saya tidak mengatakan sama dengan ini, enggak. Karena Rasul juga mengatakan la tattabi'una. Kan enggak jauh beda kan, mirip kan. Tapi kalau kita sampai ke mana itu fulan ini enggak ada tuntunannya, jangan dikerjakan. Ini dari mana? Nah, karena banyak orang suka berkarya, Pak. Itu berkarya membuat ajaran dalam Islam. Kemudian akhirnya dikerjakan. Enggak usah contoh paling mudah Pak, yang kasus Ramadan. Coba tarawih 23 rakaat 7 menit. Ya. Pak, sebetulnya sudah banyak ulama dari kalangan mereka pun, ulama-ulama NU pun sudah meluruskan mereka. Sudah diluruskan bahwa itu salah. MUI pun sudah memberikan pernyataan salah. Benar nggak? Benar itu
sholatnya. Nggak ada Al-Fatihah aja muntah. Berapa dibaca, berapa ayat dibaca, mungkin nggak sempurna barangkali. Korupsi ada di situ. Ya. Tomak ini nggak karuan. Tapi bagaimana? Tetap aja. Ya begitu tuntunan dari kiai-kiai sebelumnya. Coba itu. Nah itu apa? Beramal tanpa ilmu. Nah itu yang diminta dalam setiap saat. Jadi kadang orang kalau dikasih tahu nggak mau juga, berarti dia tidak paham apa yang dia baca selama ini dalam sholatnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai ya surah Fatihah. Ya, ini yang kita sampaikan ini hanya sedikit, hanya beberapa. Sebetulnya banyak sekali berluas. Nah, bahkan ada ulama yang membahas tafsir surah Fatihah bisa berjilid-jilid, Pak. Iya, bisa berjilid-jilid ini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Akan datang mungkin kita ambil sedikit surat Luqman, Pak ya. Kita ambil nanti kajian surat Luqman karena itu penting situ. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri doa. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.